Shalom saudara-saudara yang percaya kepada Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Allah Bapa senantiasa memberkati kita dengan berkelimpahan dalam hikmat dan pengenalan akan Dia. Saudaraku, saat ini kita akan memulai renungan firman Tuhan. Jadi mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami memuji nama-Mu yang kudus dan anugerah-Mu yang besar bagi kami. Terima kasih buat semua hal yang baik yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih karena telah memelihara hidup kami sampai saat ini. Sebelum kami memulai saat teduh untuk mendengarkan firman-Mu, terlebih dulu kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang juga mendengarkan renungan ini. Bapa, Engkau tahu masalah dan pergumulan setiap orang. Kami berdoa agar Engkau menyembuhkan yang sedang sakit, baik secara fisik maupun rohani, menguatkan yang sedang lemah, memberkati yang sedang berkekurangan, dan membuka jalan bagi yang sedang mengalami jalan buntu. Kami percaya kasih dan kuasa-Mu akan menjangkau dan bekerja atas setiap orang yang sedang mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Sekarang kami mau bersiap-siap untuk menerima pengajaran-Mu melalui renungan firman-Mu. Berikanlah kami hati yang bisa mengerti akan apa yang kami dengarkan. Berikanlah kami kekuatan dan ketekunan untuk bisa melakukan ajaran-Mu dengan penuh ketaatan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kadangkala kita bisa bertemu atau mengenal orang-orang yang selalu hoki atau beruntung. Bahkan hoki atau keberuntungan itu mereka alami di sepanjang hidup mereka. Misalnya selalu mendapatkan hadiah pertama dalam setiap undian berhadiah atau sering menemukan uang yang terjatuh di jalanan. Saat saya mencari di dalam Alkitab, tertulis 23 kali kata beruntung yang kesemuanya itu terdapat dalam Perjanjian Lama. Mari kita baca beberapa di antaranya. Ulangan 30 ayat 15. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Apabila kita membaca versi bahasa Inggrisnya, keberuntungan tersebut menggunakan kata good atau good success. Tidak ada penggunaan kata luck di seluruh Alkitab bahasa Inggris. Jadi sebetulnya tidak ada yang namanya luck atau hoki atau keberuntungan di seluruh Alkitab. Pada saat orang-orang percaya mengalami hal-hal yang baik di dalam hidupnya, kita menyebut hal tersebut sebagai campur tangan ilahi. Menurut keyakinan Kristen, campur tangan ilahi merujuk pada tindakan Tuhan yang terlibat secara langsung dalam urusan manusia atau dunia ini. Konsep ini mencerminkan keyakinan bahwa Tuhan yang terkait dalam menciptakan, mengatur dan mempengaruhi kehidupan dan peristiwa-peristiwa di dunia ini. Campur tangan ilahi seringkali dianggap sebagai manifestasi kasih dan kuasa Tuhan bagi kita. Agar lebih mengerti tentang campur tangan ilahi, kita akan belajar dari kitab Ester yang penuh berisi jejak-jejak pekerjaan tangan Tuhan dalam sejarah bangsa Israel. Pertama-tama, mari kita membaca Ester 3 ayat 5-6. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman,
tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja, karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu. Jadi Haman mencari ikhtiar memunahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu, di seluruh kerajaan Ahasiweros. Haman adalah orang kedua yang berada di bawah Raja Ahasiweros, raja kerajaan Babel. Ketika Haman lewat di jalan-jalan, semua orang berlutut dan sujud kepadanya, kecuali Mordekai, seorang Yahudi yang sedang berada dalam pembuangan di Babel. Oleh karena itu, Haman berencana untuk membunuh bukan hanya Mordekai, tetapi juga seluruh bangsanya yang berada di wilayah pemerintahan Raja Ahasiweros. Di sini kita bisa melihat kesetiaan dan campur tangan ilahi dalam melindungi bangsa Yahudi dari kepunahan. Allah telah memiliki rencana untuk memberikan Mesias terlahir dari garis keturunan bangsa Yehuda dan melalui silsilah Raja Daud. Oleh karena itu, bangsa Yahudi tidak boleh punah, karena Allah memiliki rencana yang besar bagi umat manusia melalui bangsa Yahudi. Mari kita lihat campur tangan ilahi dalam menggagalkan rencana pembunuhan bangsa Yahudi tersebut. Hal yang pertama yaitu menempatkan Ester sebagai ratu di Babel. Ester 4 ayat 14, sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Tuhan yang Maha Tahu telah mengetahui akan adanya rencana jahat untuk memusnahkan bangsa Yahudi. Oleh karena itu, Tuhan telah mempersiapkan Ester di posisi Ratu Babel agar ia dapat memiliki akses kepada Raja Ahasiweros, dan dengan demikian dapat dipakai Tuhan sebagai alat untuk menyelamatkan bangsa Yahudi dari pembantaian. Hal yang kedua yaitu memberi hikmat agar Ester menunda sehari lagi rencana permintaannya kepada Raja Ahasiweros. Ester 5 ayat 7-8. Maka jawab Ester, permintaan dan keinginan hamba ialah, jikalau hamba mendapat kasih raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja mengabulkan permintaan serta memenuhi keinginan hamba, datang pula lah kiranya raja dengan Haman ke perjamuan yang akan hamba adakan bagi raja dan Haman. Maka besok akan hamba lakukan yang dikehendaki raja. Ester mengundang Raja Ahasiweros dan Haman ke perjamuan yang diadakannya. Tetapi saat Raja Ahasiweros menanyakan permintaan Ester dalam perjamuan itu, Tuhan memberikan hikmat kepada Ester untuk menunda mengatakan permintaannya dan mengadakan perjamuan lagi esok harinya. Hal yang ketiga yaitu membuat Raja Ahasiweros tidak bisa tidur dan membaca kitab sejarah. Ester 6 ayat 1-2. Pada malam itu juga raja tidak dapat tidur. Maka bertitalah baginda membawa kitab pencatatan sejarah, lalu dibacakan di hadapan raja. Dan di situ didapati suatu catatan tentang Mordekai yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, telah berikhtiar membunuh Raja Ahasiweros. Di malam setelah perjamuan pertama yang diadakan oleh Ester, Tuhan membuat Raja Ahasiweros tidak dapat tidur, sehingga ia menyuruh membawakan kitab sejarah dan dibacakan kepadanya. Campur tangan ilahi
telah membuat pegawai raja membawakan kitab sejarah yang memuat catatan tentang Mordekai yang telah berjasa membatalkan rencana pembunuhan terhadap raja. Hal yang keempat, yaitu Haman mendirikan tiang untuk menyulam Mordekai. Ester 5 ayat 14. Lalu kata Seres, istrinya dan semua sahabatnya kepadanya, suruhlah orang membuat tiang yang tingginya 50 hasta dan persembahkanlah besok pagi kepada raja supaya Mordekai disulakan orang pada tiang itu. Kemudian dapatlah engkau dengan bersukacita pergi bersama-sama dengan raja ke perjamuan itu. Hal itu dipandang baik oleh Haman, lalu ia menyuruh membuat tiang itu. Setelah perjamuan pertama yang diadakan oleh Ester dalam perjalanan pulang ke rumahnya, Haman bertemu dengan Mordekai. Oleh karena sakit hatinya kepada Mordekai, ia memutuskan untuk mendirikan tiang yang tinggi untuk menyulakan Mordekai. Ternyata Tuhan memakai tiang itu untuk menyulakan Haman sendiri. Satu persatu peristiwa terjalin dengan rapi dan mencapai tujuan penyelamatan bangsa Yahudi dari pembunuhan Haman. Tangan Tuhan bekerja di balik layar untuk membuat segala sesuatunya berjalan dengan baik bagi bangsa Yahudi, sekalipun mereka sedang berada dalam pembuangan di Babel. Namun Tuhan setia memelihara mereka sesuai janjinya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam renungan malam hari ini, kita belajar bahwa sebagai umat Kristen, kita tidak mempercayai adanya hoki atau keberuntungan, melainkan kita mempercayai adanya campur tangan ilahi dalam setiap peristiwa baik yang terjadi kepada kita. Firman Tuhan dalam Yakobus 1 ayat 17 tertulis demikian, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan firman Tuhan malam ini. Semoga renungan ini dapat memberkati dan menguatkan kita semua. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa Surgawi, terima kasih atas berkat firman-Mu yang baru saja kami dengarkan. Firman-Mu telah mengajari kami untuk mempercayai campur tangan-Mu dalam mendatangkan hal-hal yang baik bagi kami dan melindungi kami. Terima kasih Bapa buat kasih setia dan kebaikan-Mu yang melimpah di sepanjang hidup kami. Kami memohon perlindungan-Mu di malam hari saat kami tidur. Jauhkanlah kami dari hal-hal yang jahat dan pencobaan-pencobaan. Lingkupilah kami dengan tangan-Mu yang berkuasa, dan pulihkanlah kesehatan tubuh kami saat kami beristirahat malam ini. Berikanlah kami kekuatan yang baru besok pagi saat kami terbangun dari tidur kami. Nyatakanlah rencana-Mu di dalam hati dan pikiran kami, agar kami bisa mengerti kehendak-Mu bagi kami. Terima kasih ya Bapa. Saat ini kami berdoa juga bagi bangsa Indonesia yang kami kasihi. Kiranya tangan-Mu senantiasa menopang dan melindungi negeri kami, memberikan kesejahteraan dan keamanan bagi Indonesia. Kami rindu Indonesia menjadi negara yang berpengaruh di kawasan Asia, sehingga bisa membawa perubahan bagi negara-negara di sekitar. Kami rindu lebih banyak jiwa bisa mengenal dan menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Kami percaya Engkau mendengar doa-doa kami dan mengabulkan seturut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.